jalan itu adalah JOT-nya jalannya berlubang-lubang dan tidak ada untuk dinaikin itu kurang nyaman. Untuk kondisi rumah sebelum diperbaiki, banyak atap kayu yang sudah rapuh, bocor. Di kamar yang sebelah itu malah penuh air kalau hujan. Kabupaten Kudus adalah kabupaten di Jawa Tengah yang terus tumbuh dan berkembang pesat. Terdiri dari 9 kecamatan dan 123 desa, pembangunan wilayah yang dikenal sebagai kota kretek ini terus dipacu guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus, percepatan pemerataan pembangunan juga berkolaborasi bersama TNI melalui program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa. Di mana tahun ini program TMMD di Kabupaten Kudus dipusatkan di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Saya ini kaget dan luar biasa. Tahunya saya ya pekerjaan sedikit, ternyata alhamdulillah mungkin ini sudah kehendak Allah. Jadi TMMD di Desa Gulang ini ada 1120 meter atau 1 kilo. Ini yang luar biasa. Untuk pemilihan lokasi TMMD reguler ke-116, khususnya di Desa Gulang, dimulai dari saran aspirasi dari masyarakat hasil musyawarah desa yang diterima jajaran kami, kemudian kami fasilitasi, kami arahkan supaya dibahas tingkat kecamatan, kemudian kami fasilitasi lagi untuk dibahas melalui instansi terkait di Pemda, kemudian diajukan masing-masing dari, kan bukan hanya sini saja ya, ajukan pembahasan di tingkat Pemda, kemudian saran-saran, akhirnya terkait dengan skala prioritas, akhirnya ditentukanlah ini. Ini JOT-nya yang dulu jalan itu adalah JOT-nya jalannya berlubang-lubang dan tidak ada untuk dinaikin itu kurang nyaman, dan alhamdulillah untuk tahun ini ada TMMD di tahun 2022 akhirnya terlaksana juga dan banyak sekali manfaatnya. Jadi jalan itu yang awal ini untuk kegiatan para petani untuk panen. Nah, kenapa saya tunjuk di situ? Karena pertama untuk kelancaran para petani agar panennya segera terjualkan. Karena selama ini kalau ke sawah itu naik motor untuk akomodasinya. Kalau jalan ini sudah jadi, nanti mobil bisa lewat dan lancar. Ya itulah kenapa saya pilih di situ, karena jalan itu satu arah ke jalan lingkar. Jadi nanti petani begitu panen langsung dibawa ke pasar atau ke luar kota, jadi pas di jalan lingkar. Untuk sasaran fisik hanya betonisasi jalan, namun kami ada sasaran tambahan berupa RTLH, 1 unit dari CSR BRI, 1 unit lagi kami swadaya internal satuan, kami bekerja sama dengan instansi terkait dan ya yang support terkait dengan kegiatan sosial tentunya. Memang kita ada MUDES di RT RW, siapa yang layak mendapat bantuan bedah rumah dari Kodim atau TMMD di Desa Gulang. Ternyata menggelontorkan nama orang itu Mas Takim sama Bu Sumintrah. Pak Takim itu kalau malam di situ rumahnya itu
sepi, tidak ada suung gitu. Dan di situ Pak Takim juga jualan keong cerup namanya. Kalau malam minggu pasti rame. Nah, kami pernah jajan di situ. Saya mempunyai angan-angan rumah ini harus dibedah. Ternyata ada kegiatan ini, dan kebetulan Mas Takim saya arahkan untuk menerima. Dia sangat senang sekali untuk menerima. Yang Bu Sumintrah itu juga janda 1 anak, tapi kebutuhan khusus, agak stres. Itu juga sangat membutuhkan rumahnya. Kalau lihat rumahnya dari gedek, kalau bahasa Jawanya pakai anaman bambu itu. Untuk kondisi rumah sebelum diperbaiki, banyak atap kayu yang sudah rapuh, bocor. Di kamar yang sebelah itu malah penuh air kalau hujan. Kemudian ada satu lagi fasilitas umum, yaitu pos kampling. Dengan sasaran tambahan ini salah satunya juga kami sebagai bentuk wujud perhatian untuk meningkatkan pola hidup sehat masyarakat, tentunya dengan kita mewujudkan rumah dengan layak huni tadi, ya memang betul-betul layak dikaitkan dengan ditinggali nyaman, ataupun dari sisi kesehatan juga menunjang, sehingga ya saya yakin sangat dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan untuk bedah rumah tidak layak huni. Kedatangan tim TMMD dari Kodim 0722 Kudus mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Gulang. Ini adalah kegiatan yang luar biasa. Baru kali ini saya sebagai kepala desa menerima bantuan dari Pak Kodim pada TMMD tahun ini adalah lumayan besar. Ini kalau kita alokasikan mungkin 3 APBDes baru terlaksana 1 kilo itu, Pak. Baik, kalau saya lihat kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Kudus ini, kolaborasi dan sinergi antara aparat Kodim, TNI khususnya, baik darat, laut, udara, termasuk Polri, termasuk masyarakat, terjadi sinergi yang cukup baik. Keterlibatan semua unsur terlihat di sini. Dan saya terima kasih dengan Manunggalan ABRI dengan rakyat ini, sinergitas TNI dengan pemerintah Kabupaten Kudus yang saat ini terjalin sangat luar biasa, karena di sini bukan hanya pembangunan fisik saja, non fisik pun ada, terkait sosialisasi, terkait radikalisme, stunting, narkotika, dari segi hukum dan lain-lain semuanya ada. Termasuk ada tambahan tadi untuk RTLH yang dan juga ada pembuatan pos-pos kampling. Ini bagian dari kampling kita. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan TNI Manunggal Pembangunan Desa ke-116 tahun anggaran 2023. Selama sebulan, ratusan anggota TNI ini akan turun ke desa membantu masyarakat seperti perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan infrastruktur jalan, memberikan pelatihan kepada masyarakat, hingga memperkuat pengetahuan terkait wawasan kebangsaan. Atas kerjasama kemudian Sebagai bentuk jalan usaha tani yang memiliki arti untuk percepatan pembangunan, khususnya sektor ekonomi, sangat luar biasa. Harapannya dengan betonisasi jalan usaha tani tersebut tentunya akan memudah akses para petani untuk berkebun, kemudian panen, distribusi panennya, karena jalan yang kita buat dari ujung kampung sampai tembus ke
jalan lingkar. Dari skala prioritas itu sebetulnya bukan semata-mata hanya percepatan pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk wujud untuk menggalakkan potensi wilayah, sehingga apabila berkembang dan bisa dikemas dengan baik, itu juga suatu bentuk ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan sendiri dalam suatu wilayah juga mendukung program kegiatan kami dalam menciptakan situasi pertahanan wilayah, ketahanan negara khususnya mata darat. Demikian. Untuk sasaran non-fisik ada berbagai macam penyuluhan, mulai dari Balatkom, wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian diantaranya juga ada penyuluhan tentang stunting, pelatihan keterampilan maupun UMKM. Tadi kita bisa lihat juga awalnya pelatihan UMKM tadi pembinaan itu 3 hari, tapi karena diminta lebih, karena masyarakat merasakan sepertinya ada prospek untuk mengembangkan lebih lanjut sehingga minta tambahan 2 hari. Ini sudah hari kelima, hari ini selesai, dan bentuk wujud hasil karyanya sudah bisa kita lihat sendiri, juga mempunyai nilai jual lah intinya. Memang tinggal mencarikan pangsa pasarnya kemana. Untuk non fisik banyak sekali kegiatan tiap malam, pagi, malam kita ada kegiatan beruntun. Ada dari dinas-dinas terkait seperti ini BPBD, dari dinas UMKM juga ada, terus dari dinas pertanian juga ada. Pokoknya ini tujuannya apa? Untuk mengedepankan kegiatan ini yang positif. Jadi untuk warga kami yang mempunyai usaha maupun petani dapat ilmu lah seperti itu. Sasaran non fisik tetap kita lakukan, sebab sasaran non fisik ini bisa berbagai macam, termasuk diantaranya adalah sasaran kepada kita tujukan kepada para pemuda, karena bagaimanapun juga para pemuda adalah generasi bangsa yang akan datang. Wawasan kebangsaan, kemudian stunting, kemudian kita memberikan penyuluhan apakah itu lingkupnya masalah pertanian, peternakan juga bisa dilakukan. Saya apresiasi atas kemudiannya, kemudian atas kerjasamanya. Semoga apa yang telah direncanakan dalam kegiatan ini, baik sasaran fisik maupun non fisik, memberikan suatu. Untuk enceng gondok, ini kebetulan kalau kita lihat di Sanggulang ini saluran itu dipenuhi enceng gondok. Kenapa? Kami sudah tiap tahun kita menganggarkan untuk beli obat untuk memusnahkan enceng gondok. Dan kebetulan juga pas ada Noyorono, mohon maaf, datang ke Gulang, saya keluh kesah. Ternyata ada pelatihan untuk pembuatan kerajinan enceng gondok. Nah di situ nanti ke depan, karena baru 5 hari untuk berlatih, karena saya ambil dari orang-orang yang punya potensi untuk kerajinan itu, nanti ke depannya untuk UMKM untuk enceng gondok kami pasarkan lewat ke hotel. Dan dari Ambarawa itu juga sudah menampung untuk kegiatan enceng gondok itu. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Bupati, karena melalui program TMMD ini Bapak Bupati bisa bersinergi, atau Pemda Kudus dapat bersinergi dengan Kodim, khususnya program TMMD 116 tahun anggaran 2023. Kalau saya lihat, baik itu paparan Pak Dandim, sasaran fisik maupun non fisik, kemudian saya tinjau di lapangan, baik sasaran fisik maupun non fisik. Insya Allah tanggal 8 Juni itu bisa 100% selesai semua, baik sasaran fisik maupun non fisik. Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama ini dari dibukanya TMMD, saya lihat persentase peningkatannya memang sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, semoga di tanggal 8 Juni nanti, pada saat penutupan TMMD, semua kegiatan fisik, ulangi, sasaran fisik maupun non fisik dapat selesai 100%, dapat tercapai. Terkait dengan pengentasan anak stunting, memang salah satu bentuk wujud pengabdian
karena pimpinan kami Bapak Kasat juga didaulat menjadi sebagai bapak dalam mengentaskan anak stunting wujudnya secara nasional. Kami yang di wilayah berarti juga sama menjadi bapak anak stunting di wilayah Kabupaten Kudus. Nah, ini beberapa event sudah kami lalui juga, salah satunya kami menyelipkan itu. Terkait dengan pengentasan ini ada beberapa macam. Ada penyuluhan terkait kegiatan bagaimana mensupport untuk pemenuhan gizi dan sebagainya, sehingga pola hidupnya lebih terat. Tentunya tidak hanya itu, kami juga memberikan bantuan berupa bingkisan berikut dengan tali asih untuk mensupport bingkisan ya. Ada beras, ada susu, ada kue, biskuit dan lain sebagainya yang diperlukan sebagai asupan tambahan gizi. Sebetulnya ada satu lagi yang sudah diinisiasi dari Kodim Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yaitu metode alga. Itu berupa dari semacam lumut hijau itu yang nanti difermentasi diolah menjadi kapsul-kapsul itu untuk menambah, dan buktinya sudah sangat luar biasa untuk peningkatan berat badan dan sebagainya, pertumbuhan anak stunting. Sudah kami komunikasikan ke dinas juga, bisa dilaporkan nanti kesempatan yang ada mungkin secara level menyeluruh akan diberikan sosialisasi tentang itu, karena di sana produk siap, kalau sudah bisa siap menerima audiensi nanti akan digalakkan untuk di Kudus. Kalau stunting terus berkelanjutan karena bukan hanya event saat ini, karena itu sudah menjadi atensi pimpinan kami juga terkait stunting, ketahanan pangan dan sebagainya. Program stunting ini sesuai dengan telah diangkatnya Bapak Kasat menjadi Duta Bapak Asuh, maka ini secara terus-menerus harapannya di tahun 2024 itu presentasinya turun menjadi 14%. Tapi kata Bapak Kasat, syukur-syukur jangan 14%, syukur malah hilang sama sekali. Gitu. Tapi itu kan nggak mungkin, dibatasi dengan waktu yang cukup pendek ini, nggak mungkin sampai hilang sama. Tapi setidaknya program pemerintah yang menjadi 14% ini dapat kita laksanakan bersama-sama. Kerja keras tanpa kenal lelah yang dilakukan tim TMMD Kodim 0722 Kudus pun membuahkan hasil positif. Selain jalan desa yang sudah mulus karena telah dibetonisasi hingga ratusan meter, berbagai fasilitas umum hingga sejumlah rumah warga yang tak layak huni pun kini telah berhasil disulap menjadi rumah sehat yang lebih nyaman ditinggali warga. Terima kasih TMMD yang ke-116. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah dibantu membuatkan rumah yang layak huni yang sebelumnya tidak layak. Semoga kedepannya TNI makin jaya dan makin sukses, makin di hati rakyat. Tak hanya bantuan fisik, program TMMD dan keberadaan anggota TNI yang membantu berbagai aktivitas sosial warga Desa Gulak telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ini kegiatan sela-sela hari ini para TNI saya ajak nyari ikan buat bisa dimasak bareng-bareng. Sangat senang sekali lah bisa bantu warga sini. Jalannya jadi bagus, bisa dilewati warga sini semua lah. Terima kasih untuk TMMD masuk desa. Warga di
Gulang Wijowo ini sangat senang sekali ada kedatangannya TMMD. Saya berharap khususnya kepada masyarakat setempat, mudah-mudahan dengan adanya dibuka jalan sekaligus betonisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Dan yang tidak kalah penting adalah semua warga masyarakat sama-sama menjaga dan memelihara supaya usia pakai jalan yang telah dibetonisasi itu lebih panjang untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dirawat, apa yang sudah dibuat itu dirawat, dimanfaatkan untuk jalur transportasi, untuk membawa hasil. Nah, kalau misalnya itu pickup ya bisa, kalau truk nggak bisa itu, tronton apalagi nggak bisa lewat. Kaelo caping kalo meraati edi peni, kaelo caping kalo. Saya juga sangat mengapresiasi dari Pak Kades, Pak Camat, kemudian perangkat-perangkat lainnya yang telah menggelurakan kembali tari caping kalo. Ya, tari caping kalo. Karena kearifan lokal yang tidak kita gelurakan kembali nantinya menjadi punah. Padahal itu merupakan peninggalan dari nenek moyang kita, yang mana harus kita junjung tinggi. Kemudian kita gelurakan kembali supaya kembali lagi bahwa tidak punah begitu saja, tetap kita gelurakan. Ya, terima kasih untuk caping kalo. Ini adalah peninggalan nenek kami, nenek leluhur lah seperti itu. Kami yang muda-muda di desa harus menguri-uri. Karena caping kalo ini adalah, kalau kita lihat itu asli Gulang sebetulnya. Dan dibuat untuk khas Kabupaten Kudus, untuk pakaian adat Kudus. Tak terasa, program TMMD di Desa Gulak telah sampai di penghujung acara. Program percepatan pembangunan daerah bersama pemerintah daerah Kudus telah tuntas dan ditutup dengan upacara dan pemberian bantuan kepada sejumlah masyarakat. Dan tidak lupa juga saya berharap dan memohon kepada Pak Bupati supaya kegiatan TMMD tidak hanya sebatas ini saja, dapat dilaksanakan dengan program yang namanya Karya Bakti, di mana Karya Bakti ini bisa mencakup semua aspek, baik sasaran fisik maupun non-fisik. Dan lebih untungnya lagi kalau Karya Bakti jadi tidak dibatasi oleh waktu. Jadi bisa dilaksanakan selama 2 bulan, bisa dilaksanakan 3 bulan, sesuai dengan Bapak Bupati yang harapkan. Kami mewakili dari pemerintah di Sanggulang, BPD dan warga semuanya di Sanggulang, terima kasih atas program ini. Ini banyak sekali manfaatnya. Memang kalau dilihat memang melelahkan, tapi dengan lelah itu diberikan hadiah sebuah bangunan, sebuah kegiatan yang intinya nanti buat anak cucu kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kodim tentunya yang sudah memfasilitasi kita mulai awal sampai akhir. Alhamdulillah, yang dulu rumahnya pada bocor, sekarang udah rapet, udah layak saya tempati sama istri sama anak. Ya terima kasih banget untuk Bapak-Bapak TNI, khususnya Komandan Kodim 0722 Kudus yang telah membantu saya. Semoga TNI tetap jaya dan selalu di hati rakyat. Terima kasih. Meski tidak akan pernah sempurna, namun usaha dan kolaborasi yang telah berjalan antara pemerintah Kabupaten Kudus dan Kodim 0722 Kudus melalui program TMMD tahun 2023 setidaknya telah meringankan beban masyarakat
dan semakin memperjelas jika TNI ada untuk masyarakat.